Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 15 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini berjudul Iman dan Percaya Sangat Perlu. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam beberapa contoh penyembuhan, Yesus tidak segera memberikan berkat yang dicari. Namun dalam kasus penyakit kusta itu, begitu diminta, langsung dikabulkan. Bila mana kita berdoa untuk mendapatkan berkat-berkat duniawi, jawaban kepada doa kita bisa saja ditangguhkan, atau Allah boleh saja memberi kita sesuatu yang lain dari yang kita minta. Namun tidak demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Adalah kehendaknya untuk menyucikan kita dari dosa, untuk menjadikan kita putra-putrinya, dan untuk menyanggupkan kita menghayati suatu kehidupan yang suci. Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah kita. Dikutip dari Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 55. Imanlah yang menghubungkan kita dengan surga dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Dalam Yesus, Allah menyediakan cara untuk menundukkan setiap sifat yang jahat dan menolak setiap penggodaan bagaimanapun kuatnya. Namun banyak yang merasa bahwa mereka kurang iman dan oleh karenanya mereka tetap menjauh dari Yesus. Biarlah jiwa-jiwa ini dalam ketidaklayakan mereka menjatuhkan diri ke atas rahmat juru selamat yang penuh dengan belas kasihan. Jangan melihat diri sendiri, tetapi pandanglah Yesus. Ia yang menyembuhkan orang sakit dan mengeluarkan setan-setan ketika ia berjalan di antara manusia adalah tetap penebus perkasa yang sama. Jika demikian, raihlah janji-janjinya sebagai daun-daun pohon kehidupan. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pada saat engkau datang kepadanya, percayalah bahwa ia menerima engkau, karena ia telah berjanji demikian. Engkau tidak akan pernah binasa selagi engkau melakukan hal ini. Ya, takkan pernah. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 51. Dalam doa iman terdapat ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya berhasil. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 243. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah iman itu? Umumnya kita menghafal Ibrani 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah yang firman Tuhan nyatakan. Namun ada baiknya kita baca juga penjelasan roh nubuat tentang iman. Iman adalah menggenggam tangan Kristus dalam setiap keadaan darurat. Dikutip dari Christian Service, halaman 110, paragraf pertama. Selanjutnya,
Dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 372 paragraf pertama, iman yang sejati ialah kehidupan. Iman adalah kehidupan, karenanya vital. Kita membutuhkannya setiap saat. Nah, perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini tentang iman. Iman adalah mempercayai Allah, mempercayai Ia mengasihi kita dan paling mengetahui apapun untuk kebaikan kita. Jadi, gantinya dengan cara kita sendiri, iman itu menuntun kita memilih jalannya. Menggantikan kebodohan kita, iman menerima hikmatnya. Gantinya kelemahan kita, kekuatannya. Gantinya keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sendiri, sudah jadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Dikutip dari buku Suara Hati Nurani, halaman 62, paragraf ketiga. Sungguh suatu penjelasan tentang iman yang sangat menguatkan. Melihat penjelasan tentang iman ini, diri kita tidak ada artinya. Diri kita mati dan Allah yang hidup. Perhatikan, iman itu menuntun kita memilih jalannya Allah, kemudian oleh iman kita menerima hikmat Allah. Selanjutnya iman itu menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan Allah, lalu keberdosaan kita digantikan dengan kebenaran Allah. Serta oleh iman, kita menjadi milik Allah. Nah, tentang semua ini, Alkitab berkata, jalan Allah dalam Maliaki 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dan dalam Matius 11 ayat 10, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Siapakah utusan yang dimaksudkan? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kita semua sudah tahu bahwa Yohanes adalah yang mempersiapkan jalan Allah yang adalah Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa. Jadi jelas, jalan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kemudian, bagaimana dengan hikmat dan kekuatan Allah? Hikmat dan kekuatan Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat dan kekuatan Allah adalah Yesus Kristus. Berikutnya, siapakah kebenaran Allah? Kebenaran Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah sang kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran Allah. Dan bagaimana caranya agar kita menjadi milik Allah? Menjadi milik Allah. Dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Untuk menjadi milik Allah, kita pertama-tama harus menjadi milik Yesus terlebih dahulu. Dan setelah kita menjadi milik Yesus, maka melalui Yesus kita menjadi milik Allah. Bagaimana caranya untuk menjadi milik Kristus? Dalam Roma 8 ayat 9 dengan jelas menyatakan bahwa dengan memiliki roh Kristus, maka kita menjadi milik Kristus. Karenanya, penting sekali untuk memiliki roh Kristus. Apakah roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Oh ya, sudah tentu. Jadi saudaraku dalam Tuhan, penjelasan tentang iman dalam kutipan ini, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan.
Dikutip dari Letter 11A tahun 1894, paragraf ke-23. Jelas kita lihat bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roh Kudus itu bukanlah Allah Roh, tetapi Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus. Dan dengan memiliki Roh Kristus, kita menjadi milik Kristus, dan dengan menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Allah. Itulah iman. Tidak heran, renungan hari ini berkata, imanlah yang menghubungkan kita dengan surga dan mendatangkan kekuatan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 217, paragraf ketiga. Dengan jelas dikatakan bahwa imanlah yang menghubungkan kita dengan surga. Iman juga yang mendatangkan kekuatan. Kita sudah lihat tadi bahwa kekuatan Allah adalah Yesus Kristus. Bagaimana dengan iman yang menghubungkan kita dengan surga? Roh Nubuat membantu kita. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 432 paragraf kedua, orang yang beriman ini memandang tangga penglihatan Yakub yang menggambarkan Kristus yang menghubungkan dunia dengan surga dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Dalam penglihatan Yakub di Betel, ada satu tangga yang menghubungkan dunia dengan surga, dan tangga itu adalah Yesus Kristus. Jadi, ada iman yang menghubungkan kita dengan surga, dan ada Kristus yang menghubungkan kita dengan surga. Dan oleh karenanya, hanya ada satu jalan kepada Bapa. Maka iman itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25, jadi hukum Taurat adalah penuntun kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jelas bahwa Kristus itu sama dengan iman. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata, dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan memang benar, tanpa Kristus kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa Kristus kita tidak mungkin terhubung dengan surga. Tanpa Kristus kita tidak dapat masuk kepada Bapa. Oleh karenanya sangat jelas mengapa iman dan percaya sangat diperlukan dan bahkan wajib dalam doa-doa kita kepada Bapa kita di surga. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, dalam doa iman terdapat ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya berhasil. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 217, paragraf keempat. Doa dalam iman artinya doa dalam Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.